Ya, pemirsa, meski Menteri Keuangan telah menyetujui pencairan tahap awal bantuan subsidi gaji bagi karyawan dimulai hari ini, namun Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah mengumumkan penundaan pencairan. Penundaan terjadi lantaran data dari BP Jam Sostek masih harus divalidasi ulang. Harapan karyawan swasta untuk menerima subsidi gaji dari pemerintah sebesar Rp600.000 hari ini nampaknya harus tertahan. Meski Kementerian Keuangan telah menyetujui pencairan tahap awal bantuan subsidi gaji karyawan mulai hari ini, namun Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah mengumumkan penundaan pencairan dengan alasan data BP Jam Sostek harus divalidasi ulang. Tadi Pak Dirut menyampaikan rekening yang sudah masuk 13,7 juta. Masih ada 2 juta lagi yang masih dalam proses. Karena datanya itu membutuhkan validasi data dari BPJS Tenagakerjaan. Nah, dari 2,5 juta ini kami akan melakukan checklist untuk mengecek kesesuaian data yang ada. Kementerian Keuangan sebelumnya telah menyetujui pencairan tahap awal bantuan subsidi gaji bagi karyawan mulai hari ini. Selama 4 bulan, karyawan dengan gaji di bawah 5 juta rupiah yang terdata di BPJS Ketenagakerjaan akan mendapat bantuan sebesar Rp600.000 per bulan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut total Rp37,87 triliun dianggarkan bagi 15,7 juta pekerja yang terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan. Dengan pencairan dilakukan 2 kali melalui transfer langsung ke rekening. Pemerintah memastikan bantuan ini menjadi program baru yang diajukan dalam program upaya pemulihan ekonomi nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan kini kita akan membahasnya lebih jauh bersama Ibu Ida Fauziah selaku Menteri Ketenagakerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Samuel. Ya, Bu Ida, hari ini katanya akan ada bansos buat karyawan yang di bawah 5 juta kalau nggak salah, tapi ternyata ditunda. Seperti apa, Bu? Yang pertama sebenarnya tidak ada pembatalan, tidak ada penundaan. Memang betul DIPA yang disampaikan oleh Bu Menkyu itu sudah disampaikan kepada kita. Bantuan untuk atau subsidi untuk pekerja swasta dan pekerja pemerintah non-PNS memang DIPA-nya sudah turun kemarin. Selanjutnya adalah kita mengikuti proses yang diatur dalam Permenaker maupun Juklak atau Junis. Jadi sebenarnya ini adalah proses yang mengikuti alur yang diatur dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Jadi data itu kami peroleh dari BPJS Ketenagakerjaan. Kemarin sudah diserahkan kepada kami 2,5 juta data nomor rekening peserta yang akan menerima subsidi upah tersebut. Nah, setelah itu proses berikutnya adalah kami menceklis, melihat kesesuaian data. Setelah itu di Juklak itu disebutkan bahwa paling lambat 4 hari waktu untuk melakukan checklist. Setelah itu, setelah semuanya kesesuaian data itu sudah bisa didapatkan, maka selanjutnya kami akan serahkan kepada KPPN. KPPN akan menyerahkan uang itu kepada bank penyalur, dari bank penyalur langsung diserahkan kepada penerima. Jadi sebenarnya ini proses yang harus dilalui sebenarnya. Bahwa benar uangnya sudah ada di DIPA kami itu benar. Tinggal prosesnya adalah mengikuti sesuai dengan peraturan Menaker tersebut. Oke, berarti memang tertunda bukan batal berarti ya, Bu. Berarti bola sekarang berada di Kemenaker berarti ya, Bu? Jadi sebenarnya begini, Mas. Kalau saya menyampaikan insya Allah akan di-launching programnya, tapi sesungguhnya di-launching itu kan tetap mengikuti prosedurnya. Jadi kan semua kan ingin agar data itu valid, tepat sasaran, itu kan diinginkan oleh semua. Dan itu harus kami lalui. Kemarin kami menerima 2,5 juta. Nah, kami butuh waktu 2,5 juta itu untuk dicek. Jadi ini prosedur sesuai dengan yang kita rencanakan. Kami merencanakan launchingnya hari ini atau hari lagi, tetap saja transfernya akan dilakukan setelah melalui prosedur itu, dan kami memang mentargetkan akhir bulan Agustus ini sudah bisa ditransfer untuk batch pertama 2,5 juta. Dan seterusnya akan dilakukan batch berikutnya.
Jadi ini pertama klaster 2,5 juta, berikutnya ada lagi berarti ya Bu? Bukan yang Iya, 2,5 juta diulang lagi berarti nggak ya? Oh enggak, bantuan ini akan diberikan 600.000 Ya. selama 4 bulan dan diberikan setiap 2 bulan sekali. Jadi ini 2,5 juta. Nanti setelah ini selesai masuk lagi batch kedua, masuk lagi batch ketiga sampai data 15,7 juta itu semua tervalidasi datanya dan kami akan langsung transfer ke rekening masing-masing. Oke, Bu, terkait dengan pemberian untuk pekerja yang di bawah 5 juta kan Bu, yang berhak menerima itu siapa saja Bu? Apakah memang semua karyawan baik dari segala field atau mungkin misalkan hitungannya seperti apa Bu? Misalkan contohnya, apakah misalkan pengemudi ojek online misalkan, itu adalah salah satu karyawan yang di bawah gaji 5 juta juga atau seperti apa Bu? Yang pertama, yang berhak menerima program ini adalah warga negara Indonesia, dibuktikan dengan NIK. Kemudian terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan, yang dibuktikan dengan nomor atau kartu kepesertaan. Kemudian peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah 5 juta. Kemudian mereka adalah pekerja atau buruh penerima upah, kemudian memiliki nomor rekening yang masih aktif, kemudian peserta yang terdaftar sebagai peserta BPJS aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2020. Itu kriterianya, Mas. Oke, berarti meskipun mereka membayar sendiri BPJS, berarti termasuk berarti ya Bu ya? Apakah dia sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan itu yang menjadi ukurannya? Oke, Bu, pemberian langsung kan melalui rekening atau seperti apa Bu? Bantuan akan diserahkan secara langsung dengan cara transfer ke rekening masing-masing. Makanya syaratnya adalah teman-teman pekerja menyerahkan nomor rekeningnya kepada perusahaan. Melalui perusahaan atau industri diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Jadi uang itu tidak mampir kemana-mana. Oke, berarti tadi berdasarkan penjelasan dari Ibu kurang lebih 4 hari bolanya udah pindah dari Kemenaker ke tahap selanjutnya berarti ya Bu ya? Iya, 2,5 juta ini kami cek kesesuaian, maka setelah sesuai maka akan langsung ditransfer melalui bank-bank pemerintah. Oke, Bu, saya ingin nanya Bu, perhitungannya seperti apa Bu? 5 juta ini apakah gaji pokok atau dengan tunjangan-tunjangan Bu? Ya, jadi kalau take home pay seperti take home pay Bu? Di Permenaker tersebut disebutkan peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah 5 juta. Bahasanya begitu, Mas. Jadi upah yang dihitung upah di bawah 5 juta. Sesuai upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Oke, berarti take home pay berarti Bu ya hitungannya? Upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Oke, terakhir Bu, dari saya selain bansos apa saja yang dipersiapkan atau yang akan dilakukan oleh Kemenaker untuk membantu karyawan di tengah pandemi COVID-19? Ya, selain subsidi upah bagi para pekerja, Kemenaker juga memprioritaskan pekerja yang ter-PHK untuk mendapatkan manfaat dari program Kartu Prakerja. Jadi ini arahan Bapak Presiden, Pak Menko Perekonomian. Jadi teman-teman yang di PHK yang dirumahkan, mereka akan diprioritaskan untuk mendapat program Kartu Prakerja. Kemudian yang lain dalam waktu dekat kita juga akan segera mengeluarkan peraturan pemerintah terkait dengan relaksasi iuran pembayaran BPJS Ketenagakerjaan. Baik, terima kasih Ibu Ida Fauziah telah bergabung bersama kami di Indonesia Petang pada hari ini. Selamat sore Ibu.